Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, terus belajar. Anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, pada ini kita bersama-sama akan belajar tentang matematika. Materinya pecahan. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menulis bilangan pecahan. Marilah kita mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya, yaitu menulis bilangan pecahan. Di sini ada contoh soal. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Oke. Pertama-tama terlebih dahulu kita hitung jumlah kotak yang diarsir. Ada berapa jumlah kotak yang diarsir? Oke. Ya, kita hitung bersama-sama ya jumlah kotak yang diarsir. 1, oke, 2, kemudian 3, 4. Jadi jumlah kotak yang diarsir ada 4. Selanjutnya, berapa jumlah kotak semuanya? Jumlah kotak seluruhnya adalah ada 6 ya, di sini. 5, 6. Oke ya. Selanjutnya kita disuruh menulis bilangan pecahan dari bagian kotak yang diarsir. Jumlah kotak yang diarsir tadi ada 4. Maka kita tulis di sini adalah 4. Kemudian jangan lupa ditulis tanda ini. Dari, yaitu ini adalah per ya. Kemudian 6 ya. 4 dari 6 kotak. Baca 4/6. Oke. Selanjutnya coba kita perhatikan di sini. Ada 2 bilangan yang di atas yaitu 4 dan bilangan yang di bawah yaitu 6. Bilangan yang di atas ini kita sebut sebagai pembilang ya. Kita sebut sebagai pembilang. Selanjutnya tanda ini kita sebut apa? Yang ini ya kita sebut per ya. Tanda ini disebut
per. Nah, selanjutnya yang di bawah, ya, yang di bawah ini, yang di bawah yaitu angka 6 ini adalah penyebut, ya, penyebut. Nah, sekarang kita sudah bisa menulis bilangan pecahan, ya. Dari contoh soal ini ada 4 kotak yang diarsir dari 6 kotak. Cara menulis bilangan pecahannya adalah 4/6. 4 ini sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut, sedangkan tanda ini kita sebut sebagai per. Oke, sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Langkah-langkahnya adalah ayo mengamati. Coba kamu mengamati gambar yang ada di papan tulis. Kira-kira gambar apa itu? Ya betul, gambar tersebut adalah gambar pizza, ya. Cerita dari gambar tersebut adalah Benny membeli 2 buah pizza yang besarnya sama atau ukurannya sama. Kita sebut sebagai pizza A dan pizza B, ya. Ini pizza A, kemudian pizza B. Selanjutnya Benny memotong pizza A ini menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pizza B menjadi 2 bagian, yaitu 1, 2. Benny memakan pizza A 3 bagian dan memakan pizza B 1 bagian. Bantulah Benny menuliskan bentuk pecahan dari sisa pizza yang dimakan, baik pizza A maupun pizza B. Tahapan selanjutnya adalah ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang pecahan senilai. Pertama, apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Yang kedua, bagaimana cara menentukan 2 pecahan senilai? Di sini teman kita memberitahu bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya tahapan ayo menalar, ya. Dari cerita Benny tadi ada 2 pizza, yaitu pizza A dan pizza B. Pizza A dipotong menjadi 6 bagian dan pizza B dipotong 2 bagian. Dan Benny memakan 3 bagian pada pizza A dan memakan 1 bagian pizza B. Untuk mempermudah dalam kita menalar, maka dari pizza tadi kita buat gambar lingkaran, di mana pada lingkaran pertama yang mewakili pizza A dibuat atau dipotong 6 bagian, ya. Kemudian 3 bagian diarsir. Sedangkan untuk pizza B kita buatkan lingkaran tersebut kita potong menjadi 2 bagian, di mana 1 bagian kita arsir. Oke, dari sini sudah bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan. Nah, di sini
ada lingkaran A, ya, lingkaran A ini yang mewakili pizza A dan lingkaran B yang mewakili pizza B. Kemudian dari lingkaran A ini ada 3 bagian yang diarsir, di mana yang diarsir ini, 3 bagian yang diarsir ini menunjukkan 3 bagian yang dimakan oleh Beni, sedangkan jumlah bagian seluruhnya ada 6 bagian. Nah, ini. Selanjutnya kita tulis bentuk pecahan dari bagian pizza yang dimakan, ya, pada pizza A, ya. Coba kamu perhatikan baik-baik di sini. Ada 3 bagian yang dimakan. Maka kita tulis 3, ya, dari 6 bagian. Maka kita tulis 3/6. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi bagian pizza yang dimakan ketika kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 3/6. Bagaimana sisanya? Ya, sisa bagian yang dimakan ada berapa bagian? Coba kita hitung, ya. 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari 6 bagian, maka kita tulis dalam bentuk pecahannya adalah 3/6. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, coba kita ke gambar lingkaran yang mewakili pizza B, ya, dimana yang diarsir ini adalah 1 bagian yang menunjukkan bagian pizza yang dimakan, sedangkan jumlah bagian seluruhnya adalah 2 bagian. Nah, berapakah atau bagaimana caranya kita menulis bentuk pecahan, ya, pada bagian pizza B yang dimakan? Ini yang dimakan adalah 1 bagian, 1 dari 2 bagian, ya. Sedangkan sisanya ini ada 1 bagian. Nih, hanya ini saja nih, 1 bagian. Ketika kita tulis dalam bentuk pecahan, maka kita tulis 1 dari 2, atau kita baca 1/2. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Kamu bisa bertanya atau dipandu dengan orang tua kamu, papa mama kamu, ayah bunda kamu, bapak ibu kamu, ya. Selanjutnya, nah, ini adalah sisa bagian pizza yang dimakan, baik pizza A, ya, maupun B ini, ya. Yang A sisanya tadi adalah 3/6. Nah, dan yang B adalah 1/2, ya. Selanjutnya, ketika bentuk lingkaran itu kita ubah kembali dalam bentuk aslinya, yaitu pizza, maka diperoleh gambar semacam ini. Ternyata ukurannya atau besarnya sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa 3/6 ini senilai atau sama dengan 1/2, ya. Jadi dapat disimpulkan
bahwa 3/6 senilai atau sama dengan 1/2. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Untuk lebih memahami dalam pecahan senilai, kita melakukan pendalaman materi. Coba kamu perhatikan baik-baik. Ini ada contoh soal. Tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini, ya. Coba kamu perhatikan. Sini ada bangun persegi panjang yang dipotong menjadi 9 bagian. Kemudian kita akan menentukan pecahan yang senilai dari bangun ini. Tentunya kita harus membuat bangun lagi yang besar dan ukurannya sama, ya. Nah, semacam ini. Selanjutnya coba kita namai kotak yang pertama atau yang atas ini. Kita namai kotak A ini. Kemudian yang di bawah ini, ya, kita namai dengan B. Jadi A yang bagian atas, B kotak yang bagian bawah. Kamu perhatikan kotak yang bagian atas, ya. Kotak yang bagian atas ini dibagi menjadi 9 bagian, ya. Kemudian kamu perhatikan yang diarsir ini. Yang diarsir ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, oke, 5, 6. Sedangkan jumlah seluruh kotak ada 9, ya. 7, 8, 9. Selanjutnya, ketika kita menulis bentuk pecahan dari kotak A yang diarsir, kita tulis bentuk pecahannya adalah 6 kotak yang diarsir dari 9 kotak, atau kita baca 6/9, ya. Oke. Sedangkan untuk kotak B, kamu perhatikan di sini dari kotak A kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Jadi 1, 2, 3 ini, ya. 1, 2, 3 menjadi 1 bagian ini. Oke, ini bagian pertama. Kemudian berikutnya 4, 5, 6, ya. Ini 4, 5, 6 menjadi bagian kedua, ya, menjadi bagian kedua. Nah, ini. Selanjutnya 7, 8, 9, ya. 7, 8, 9. Oke. Menjadi bagian ketiga dari kotak B. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Jadi bagian pertama ini sama dengan bagian pertama pada kotak B, sama dengan bagian 1, 2, 3 pada kotak A. Bagian kedua pada kotak B sama dengan bagian 4, 5, 6 pada kotak A. Bagian ketiga pada kotak B sama dengan bagian 7, 8, 9 pada kotak A. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya kita bisa menulis berapa sih, menulis bentuk pecahannya
menulis bentuk pecahannya daerah yang diarsir pada kotak B. Ada berapa yang diarsir? Berapa kotak? Iya, 2 kotak. Dari berapa kotak seluruhnya? 3. Ternyata 6/9 ini besarnya sama dengan 2/3. Jadi dapat disimpulkan bahwa 6/9 itu sama dengan atau senilai atau sama dengan 2/3. Oke. Itu sebagai pendalaman kamu. Ada 2 soal yang harus kamu kerjakan ya. Soal pertama, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ada 3 gambar yaitu A, B, C ya. Memperhatikan gambar tersebut, kemudian kamu tulis bentuk pecahan bagian yang diarsir dari masing-masing gambar, baik gambar A, B maupun gambar C. Selanjutnya soal kedua, tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Yang A 1/2 dan B 1/5.